kami akan membahas ulang tentang materi filsafat mengenai estetika barat. Berkenal dengan keindahan dimulai dengan merumuskan bahwa keindahan dapat diartikan dengan berbagai cara. Secara luas, estetika dapat diartikan sebagai pandangan dari bangsa Yunani dengan tokohnya seperti Plato dan Aristoteles yang memiliki pemikiran bahwa watak, hukum, dan kebiasaan dianggap sebagai hal yang bersifat indah. Pemikiran tentang indah biasanya kan nampak pada keindahan yang tersentuh secara indrawi atau yang sering disebut sebagai simetria. A. Pengertian estetika. Istilah estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714 hingga 1762. Walaupun pembahasan tentang estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17, namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang disebut sebagai istilah beauty, yang diterjemahkan sebagai istilah estetika keindahan. Definisi estetika itu beragam. Tiap-tiap filsuf mempunyai pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi, pada prinsipnya, mereka sependapat bahwa estetika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan atau tentang hal yang indah yang terdapat dalam seni. Setelah masuk ke poin A, periode klasik. Dalam periode ini, para filosof yang membahas estetika diantaranya adalah Socrates, Aristoteles, dan Plato. Ketiga filosof ini dapat dikatakan bahwa Socrates sebagai perintis, Plato yang meletakkan dasar-dasar estetika, dan Aristoteles yang meneruskan ajaran-ajaran Plato. Baiklah, masuk ke poin B, periode skolastik. Dalam sejarah filsafat, abad pertengahan adalah masa timbulnya filsafat baru. Hal ini dikarenakan kefilsafatan itu dilakukan oleh bangsa Eropa Barat dengan para filosofnya yang umumnya pemimpin gereja atau penganut Kristiani yang taat. Filsafat abad pertengahan ini dikenal dengan sebutan filsafat skolastik. Dalam abad pertengahan ini, masalah teologia mendapat perhatian utama dari para filosof. Masalah estetika dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Filsuf ini adalah pengagum Aristoteles. Menurut Thomas Aquinas, keindahan itu terdapat dalam 3 kondisi, yaitu keutuhan atau kesempurnaan, 2 pertimbangan atau keseriusan, 3 kecermalangan atau kejelasan. Selanjutnya ada periode Renaissance. Periode ini terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Kata Renaissance sendiri berartikan kelahiran kembali. Dan periode Renaissance ini adalah gerakan intelektual dan budaya yang menandai kebangkitan kembali minat terhadap seni dan literatur klasik Yunani dan Romawi. Salah satu karya seni yang terkenal dari periode Renaissance ini adalah lukisan Mona Lisa, ciptaan dari Leonardo da Vinci. Selanjutnya ada periode Aufklärung yang terjadi pada abad ke-18. Periode Aufklärung ini juga disebut sebagai periode pencerahan yang dimana didominasi oleh akal dan rasio dalam segala bidang kehidupan termasuk seni. Para pemikir pada periode ini berusaha untuk melepaskan diri dari dogma agama dan tradisi serta mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Contoh dari karya seni pada periode ini ada pada lukisan landscape Claude Lorraine tentang alam yang ideal dengan komposisi yang seimbang dan harmonis. Masuk ke periode kelima, yaitu periode idealis. Itu periode idealis dalam filsafat barat merujuk pada masa perkembangan pemikiran filosofis yang menekankan pentingnya ide-ide, terus konsep abstrak dan pemikiran yang rasional. Itu dimana
Karakteristik utamanya penekanan pada ide dan konsep abstrak ini menekankan bahwa realistis sejati adalah ide atau konsepnya. Terus pengakuan yang penting pemikiran rasional, alasan dan logika dianggap sebagai sumber pengetahuan yang utama. Pengakuan yang penting, pengalaman subjektif, pengalaman pribadi dan kesadaran individu juga dianggap penting. Terus pencarian kebenaran yang absolut, idealisme mencari kebenaran yang tidak berubah-ubah dan pastinya yang universal. Ke periode ke-6 yaitu periode romantik, di mana aliran romantik merupakan reaksi terhadap rasionalisme yang mendewakan rasio. Kini perasaan menjadi dominan, kala sebelumnya sang seniman tunduk pada kaidah-kaidah yang ketat. Kini sang seniman berdaulat dengan merdeka, asal meluapkan secara spontan dan otomatis emosinya, yang dimana itu pada periode romantik ini menekankan pada perasaannya, imajinasi dan individualismenya, yang ciri-ciri karakteristiknya itu ya yang seperti saya bilang tadi, dimana ada penekanan perasaan, emosi, imajinasi gitu, dan individualisme. Terus adanya koneksi dengan alam yang akan menyatukannya dengan keromantikannya, dan kritik terhadap rasionalismenya, menentang pendekatan rasional dan pastinya saintifik. Oke, periode positivistik. Dalam periode ini, estetika dipelajari secara empiris dan ilmiah yang berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Estetika dibahas dalam hubungannya dengan ilmu lain seperti psikologi dan matematika. Adapun beberapa pendapat mengenai periode positivistik. Yang pertama, menurut Gustav T. Fechner, dia berpendapat bahwa estetika yang dikembangkan oleh para filsuf sebelumnya sebagai estetika dari atas. Fechner berpendapat bahwa sebaiknya estetika itu dihampiri dari bawah, dengan mempergunakan pengamatan secara empiris dan percobaan secara laboratorium terhadap sesuatu hal yang nyata. Metode yang dipakainya adalah metode eksperimental. Tujuan yang ingin dicapai adalah berusaha untuk menemukan kaidah-kaidah atau dalil-dalil mengapa orang lebih menyukai sesuatu hal yang indah dan kurang menyukai yang lain. Yang kedua, menurut A. Moles, percobaan-percobaan dilakukan menunjukkan bahwa proses-proses dalam otak manusia dipengaruhi oleh sifat-sifat struktural dari pola-pola perangsang seperti sesuatu yang baru, sesuatu yang rumit, dan sesuatu yang mengagetkan. Sifat-sifat yang merangsang ini dapat dipandang sebagai unsur-unsur dari bentuk sebagai struktur atau seni. Yang terakhir yaitu periode kontemporer. Dalam periode ini muncul sejumlah pandangan estetika dalam waktu yang relatif bersamaan dan sampai kini masih banyak pengikutnya. Pandangan estetika yang banyak ini atau yang disebut sebagai multivisme tumbuh pada awal abad ke-19 dan menjadi lebih semarak pada abad ke-20. Berikut ini beberapa pandangan yang menonjol pada periode ini. Yang pertama, realisme. Realisme menganggap bahwa karya seni harus menampilkan kenyataan yang sesungguhnya, seperti sebuah gambar atau foto. Salah seorang tokoh dari pandangan ini ialah Nikolai Che dengan karyanya The Aesthetic Relation for Actuality pada tahun 1865. Yang kedua, naturalisme. Salah satu seorang tokohnya adalah George Santayana. Dia berpendapat bahwa nilai keindahan terletak pada hasrat alami untuk mengalami keselarasan sosial dan untuk merenungkan keindahan menciptakan moral, seni, puisi, dan agama yang ada dalam imajinasi dan berusaha untuk mewujudkan secara konkret dengan tindakan. Kombinasi dari esensi-esensi semata-mata ideal. Estetika berhubungan dengan pencerapan nilai-nilai. Keindahan sebagai nilai intrinsik dan diobjektifkan, artinya sebagai kualitas yang ada pada suatu benda.
Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu di mana ada beberapa tokoh filsafat barat yang sangat berpengaruh. Di mana saya akan beritahukan ada 4 kategori, yaitu filsafat klasik, filsafat modern, filsafat romantik, dan filsafat kontemporer. Sini filsafat klasik adanya Socrates, yaitu bapak dari filsafat barat. Terus ada Plato, muridnya dari Socrates. Aristoteles, murid dari Plato. Epicurus dan Zeno dari Citium. Terus ke filsafat modern itu René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, dan Jean-Jacques Rousseau. Terus ke filsafat romantik itu ada Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, dan Soren Kierkegaard. Terus ke filsafat kontemporer ada Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Ludwig Wittgenstein, dan Karl Popper. Nah, itu dia dan adalah tokoh-tokoh filsafat barat yang sangat berpengaruh. Kesimpulannya ialah estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Estetika barat merujuk pada filsuf Yunani yang sebagai sumber pertimbangan estetika formal yang paling awal. Dan beberapa tokoh filsafat barat yang terkenal itu ada Aristoteles, Socrates, dan Plato. Audio Jungle.